Di video kali ini kita akan merakit kincir mini untuk kebutuhan oksigen ikan-ikan kalian. Nah, jadi di sini tuh kolamnya kolam air tenang, jadinya gak ada arus ataupun percikan air sehingga oksigen terlarutnya sangat sedikit. Nah, di sini udah ada mesin ini, jadinya ada arus ke sana tuh muter dan oksigennya juga terpenuhi. Dan bila oksigennya terpenuhi, maka pertumbuhan ikan nilainya menjadi cepat dan juga sehat. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan juga simple, botol bekas, keranjang bekas, terus ada ram juga. Kalau nggak ada juga bisa diganti dengan jaring, dan tentunya kita membutuhkan mesin ya, karena mesin ini nggak bisa kita rakit sendiri. Ini video unboxingnya, untuk linknya tertera di deskripsi, bisa kalian klik linknya. Insya Allah tokonya amanah, saya juga beli di sana. Dan kita unboxing dulu, kita percepat proses unboxingnya biar teman-teman gak lama nunggunya. Dan alatnya itu adalah, mungkin buat teman-teman penghobi ikan hias gak asing dengan alat ini namanya wave maker atau pembuat arus atau gelombang, lebih tepatnya arus. Dan wattnya cukup rendah, 25 watt, dengan kapasitasnya 24.000 liter per jamnya. Jadinya ini termasuk ke dalam mesin akuarium ya, bukan mesin kolam sebenarnya. Tapi maksudnya bukan mesin kolam tambak ataupun kolam tanah. Tapi kita akan rakit, kita modifikasi untuk bisa dapat dioperasikan di kolam. Kita akan tes dulu di kolam tembok ini biar tahu seberapa besar atau kencang arus yang dihasilkannya. Ini penampakan dari dekatnya ya, seperti ini. Oke, kita langsung aja kita coba alatnya. Dan ini kalau ditenggelamkan semua itu dia fokusnya bikin arus. Tapi untuk di soft oksigen atau DO, kalian bisa sedikit diangkat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi banyak percikan air yang keluar seperti halnya kincir air pada tambak. Dan ini saya pikir cukup bagus, cukup kencang juga, dengan jumlah watt yang cukup sedikit, 25 watt. Oke, kita lanjut membuat penyaringannya. Di sini saya menggunakan ram kawat dengan bukaan 1 cm. Ram kawat ini opsional, mau kalian ganti pakai jaring, mau kalian hanya pakai keranjangnya aja. Tapi kebetulan keranjang yang saya gunakan ini udah sobek pinggirnya, jadinya daripada ditambal mending saya ganti aja dengan ram. Nah, selanjutnya botol ini ditempelkan di keranjangnya agar menjadi pelampung. Bisa juga kalian ganti menggunakan styrofoam atau pipa yang kedap udaranya, jadi mengambang di air. Di sini saya belah dulu pinggirannya karena yang pertama tadi si keranjangnya ini udah sobek, yang kedua pinggirannya itu terhalang. Nah, setelah bagian yang tadi disobek atau dihilangkan itu kita ganti dengan ram. Dan kita udah siap untuk mencoba mesinnya. Untuk mesinnya sendiri ini hanya ditempel saja di keranjangnya, disimpan di keranjangnya agar lebih kuat. Kalian bisa menambahkan kaca ataupun keramik agar si mesin itu menempel. Tapi di sini saya enggak, saya langsung aja simpan di keranjang. Kita akan coba nyalakan. Setelah dicolok baru kita tes posisi mesinnya. Di sini saya agak sedikit diangkat ke atas agar si mesinnya ini memercikan udara sehingga oksigen di dalam air meningkat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kalian pasin aja, terserah kalian mau ke arusnya aja ataupun mau ke percikannya aja. Di sini saya agak diganjal batu biar agak ngangkat si kepala kipasnya. Nah, bisa kalian lihat ini hasilnya seperti ini ya. Bagus, arusnya deras, dan juga percikan air yang dihasilkan juga kencang ya. Dan tentunya ini sangat meningkatkan oksigen terlarut di air, seperti halnya kincir yang ada di tambak. Nah, penebaran di kolam ini tuh ada 1000 ekor.
Dan ini hanya menggunakan satu mesin wave maker ini, dan nantinya pada siklus berikutnya saya akan coba tebar 2000 ekor dengan menggunakan dua mesin ini. Siapa tahu hasilnya tetap sama, produktivitas lahannya meningkat, yang asalnya hanya mungkin panen 2 kintal mungkin bisa jadi 4 kintal atau bahkan 5 kintal. Jadi ini masih tahap eksperimen. Mungkin kalian bisa coba di rumah kalian, terutamanya untuk kolam yang air tenang seperti ini. Ini sangat bermanfaat banget. Nah, kolam air tenang ini kelebihannya dia suhunya itu biasanya hangat ya. Bahkan saya masukkan tangan ke air juga, airnya tuh hangat, mungkin berkisar antara 30 sampai 32 derajat. Dan air hangat itu membuat ikannya cepat lapar ya, apalagi dengan arus airnya hangat dan oksigennya banyak. Dapat dipastikan si ikan ini akan sangat lapar dan juga pertumbuhannya cepat, sehingga harus kita imbangi dengan protein pada pakan yang sesuai dengan kebutuhan ikan. Di sini pakannya menggunakan protein 28% sampai 30%. Benih yang digunakan benih Black Prima, bisa kalian lihat nih. Nafsu makan ikannya jadi sangat meningkat, walaupun tadi kita udah kobok kolamnya udah turun ke sini, ikannya nggak stres dan ya sangat puas dengan hasilnya. Semoga mesinnya awet. Dari yang saya tahu mesin ini tuh cukup awet ya, karena saya juga sebelumnya suka make di akuarium untuk mendorong kotoran ke dasar. Dan ini nih penampakannya kalau kalian gunakan di kolam beton. Ini karena gak ada sampah di sini, jadinya saya menggunakan eh styrofoam kayak gini, gak pakai penyaringan karena ini kolam betonnya bersih. Sepertinya satu kolam beton ukuran 2 kali 1,5 ini udah cukup pakai satu mesin aja. Dan ini kolam ini juga ukurannya kurang lebih 10 kali 6 meter. Kedalamannya hanya 50 sentian. Kedalamannya gak rata ya, karena yang tengah tuh dalam bisa nyampe 80 cm. Dan kalian lihat ini kayak rawa ya, tergenang air ya, gak ada air masuk seperti pancuran gitu. Nah, link produknya ada di kolom deskripsi ya, bisa kalian klik linknya langsung ke tokonya. Dan kalau ada masukan silakan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukung channel ini agar lebih semangat dalam membuat konten. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.